Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Jadi kita kembali ke pertemuan terakhir, AKL intensif. Jadi langsung aja ya ke RPS. Nah, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas terkait reorganisasi. Ya. Jadi, nah ini sedikit singkat ya. Jadi kan kalau sebelumnya itu kita udah belajar tentang likuidasi ya. Jadi likuidasi itu dia tujuannya itu pembubaran dan tidak ada aktivitas lagi kan. Jadi emang dijual semua aset-asetnya gitu. Nah, kalau reorganisasi dia agak beda. Jadi reorganisasi dia tujuannya perusahaan itu agar masih bisa melanjutkan usahanya gitu. Jadi bukan dibubarkan secara keseluruhan, tapi tujuannya agar usahanya masih berlanjut. Nah, caranya gimana? Ya biasanya dengan membuat kesepakatan baru dengan kreditor. Nah, ini ya reorganisasi. Oke, jadi kita masuk. Nah, jadi reorganisasi ini ya. Oh, ini aku pakai PPT-nya Pak RTH. Jadi dia adalah solusi alternatif kalau misalnya ada masalah keuangan perusahaan debitur. Nah, untuk penyelesaian masalah keuangan perusahaan debitur. Nah, caranya apa? Jadi nanti kreditor dengan pihak lain yang berkepentingan. Jadi kreditor dan pihak lain yang berkepentingan itu dia akan menyusun apa? Kesepakatan. Nah, jadi dia susun yang kayak aku tadi bilang kan, jadi susun kesepakatan gitu. Nah, nanti yang mengawasi penyusunan kesepakatan itu adalah kurator. Nah, kurator kan semua udah tahu ya, yang mengurus ini likuidasi atau reorganisasi kurator ditunjuk oleh pengadilan. Nah, tujuannya kesepakatan ini apa? Untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang perusahaan debitur, gitu ya. Nah, jadi ini udah minggu lalu juga sih. Semenjak putusan pengadilan, seluruh aset, kewajiban dan ekuitas si perusahaan itu diambil alih oleh kurator ya. Jadi kurator yang ambil alih seluruhnya. Kemudian, nah kalau dia ada rencana reorganisasi, nah maka yang menjalankan rencana reorganisasi itu dia adalah si kurator ini. Dengan syarat ini ya, disepakati oleh semua pihak. Jadi kurator kalau reorganisasi nggak sembarangan, dia harus ada kesepakatan dulu dari perusahaan dengan kreditor. Terus, nah ini. Jadi rencana reorganisasi ini kesepakatan dari 3 pihak nih. Satu kreditor itu yang memegang utang, baru ada pemegang saham atau pemilik perusahaan kan pemegang saham, baru ketiga karyawan tentu. Harus dibicarakan dengan karyawan, perwakilan karyawan biasanya. Nah ini, selama proses reorganisasi ini perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya. Nah, sehingga nih diharapkan dapat keluar dari kepailitan. Gitu aja. Jadi emang reorganisasi ini tujuannya ya agar usahanya tetap lanjut gitu. Nah, pengurusan reorganisasi ini dilakukan oleh ini kurator ya atau trustee. Nah, kurator tadi kan udah. Atau nah dia itu perusahaan itu sendiri. Nah, yang melakukan tugas-tugas trustee. Jadi debtor in possession istilahnya. Jadi dia reorganisasi ini boleh dua ya. Jadi yang melalui kurator atau si perusahaan itu sendiri. Nah, tapi biasanya melalui kurator sih yang ditunjuk pengadilan. Kemudian, nah ini reorganisasi itu. Nah itu contohnya apa? Jadi contohnya, ya contoh reorganisasi yaitu dia restrukturisasi utang dan modal milik perusahaan. Nah, cara restrukturisasinya apa? Dengan membuat kesepakatan penyelesaian utang debitor dengan pihak kreditor itu ya. Jadi dia restrukturisasi utangnya itu dengan itu tadi apa namanya? Melakukan kesepakatan baru dengan si kreditor. Nah, ini kesepakatannya isinya apa? Jadi bisa dengan membayar secara tunai atau mengkonversi menjadi ekuitas. Nah, itu ada. Jadi kalau kalian baca kasus apa ya di Bursa Efek Indonesia yang lalu perusahaan kalau nggak salah di perusahaannya Bakri Group, aku lupa namanya, dia ada itu. Jadi utangnya itu nggak dibayar dengan uang, tapi dikonversi jadi saham. Ini contohnya kayak gini. Jadi utangnya nggak dibayar pakai uang, tapi dikonversi jadi saham. Nah, itu salah satu contoh dari apa namanya reorganisasi itu. Gitu. Nah, tadi yang pertama kan restrukturisasi utang. Nah, yang kedua adalah revaluasi aset. Nah, gitu. Kemudian habis revaluasi aset, dia ketiga menyusun
neraca baru sebagai awal dari reorganisasi. Gitu. Jadi harus revaluasi dulu ya. Jadi revaluasi ya, baru setelah revaluasi nanti nilainya ini itu akan disusun sebagai neraca yang baru. Baru ini udah tadi ya, reorganisasi harus disetujui oleh ini ya, stakeholder atau pemegang saham serta pengadilan juga. Nah, dan dia sifatnya adil dan merata. Ya, reorganisasi. Ini. Kemudian ini dia rencana reorganisasi itu harus apa? Jadi ya mengidentifikasi tingkatan klaim. Ini mirip-mirip dengan likuidasi ya, yang tingkatan klaim itu yang prioritas 1, 2, 3, 4 itu nanti. Dan seterusnya ya. Baru dia oke ini. Nah, jadi di sini kita akan mengenal istilah reorganization value. Jadi teman-teman ingat ya, ini reorganization value ini dia istilah penting ini karena di materi ini akan berhubungan terus. Jadi apa itu yang dimaksud dengan reorganization value? Nah, itu dia adalah perkiraan fair value perusahaan. Ya, jadi dia perkiraan fair value perusahaan yang akan direorganisasi tanpa mempertimbangkan liabilities. Jadi dia perkiraan fair value perusahaan itu tanpa mempertimbangkan liabilities. Itu arti dari reorganization value. Nah, cara hitungnya gimana? Nah, ini berkaitan dengan materi manajemen keuangan. Jadi, ingat nggak kita pernah menghitung future cash flow, yang mendiskontokan future cash flow. Nah, itu salah satu untuk memperkirakan fair value dari perusahaan. Ini ya, mendiskontokan future cash flow. Kemudian dengan mempertimbangkan juga business and financial risk. Nah, reorganization value ini dia menunjukkan berapa nilai klaim creditors yang dapat di-cover oleh perusahaan yang akan direorganisasi. Jadi ini kalau kata-kata mudahnya itu berapa sih utang yang sebenarnya masih dapat dilunasi oleh si perusahaan. Nah, itu kata-kata mudahnya. Nah, terus kan dia udah menentukan ini ya, menentukan fair value perusahaan. Ini yang reorganization value, kan udah dapat kan reorganization value. Nah, habis itu dia bisa melakukan dua hal. Yang pertama, dia menggunakan pencatatan baru atau istilahnya fresh start reporting. Nah, jadi pencatatannya baru. Atau yang kedua, dia bisa melaporkan liability-nya pada present value dan penghapusan utang sebagai extraordinary item. Ini ya, jadi dia ada dua pilihan. Fresh start reporting atau dia yang kedua melaporkan liabilitas pada present value dan penghapusan utang sebagai extraordinary item. Nah, nanti pilihan satu atau pilihan dua ini cara menentukannya gimana? Nah, itu nanti ada. Di soal juga dibahas gimana cara menentukannya. Nah, next. Nah, ini fresh start reporting itu gimana? Itu perusahaan yang direorganisasi itu akan dianggap sebagai istilahnya perusahaan baru, fresh kan, perusahaan yang baru. Jadi dia belum memiliki saldo laba atau RE-nya, gitu. Jadi dia intinya saldo labanya itu RE-nya itu 0, karena dianggap perusahaan baru dia. Itu istilah fresh start reporting. Nah ini syarat untuk fresh start reporting apa? Jadi pertama, revaluation atau reorganization value yang tadi itu, dia harus lebih rendah, ini ya syaratnya, dia harus lebih rendah nilainya dibanding dengan post position liabilities dan allowed claims. Itu syarat pertama. Nah, ini nanti di contoh soalnya akan aku tunjukin apa maksud dari syarat pertama ini. Nah, syarat kedua, dia pemegang saham lama, dia memiliki porsi kepemilikan kurang dari 50% dalam struktur baru. Nah, gitu. Jadi setelah direorganisasi, pemegang saham lama ini dia kepemilikannya harus kurang dari 50% ya di struktur yang baru itu. Nah, tujuannya apa? Supaya pemilik lama ini kehilangan pengendalian yang signifikan ya. Jadi namanya kan baru kan, fresh. Jadi ya tujuannya semua yang berkaitan dengan stakeholder yang lama atau pemegang saham yang lama ya harus istilahnya diusahakan dihilangkan lah itu. Makanya dia kepemilikannya itu nanti diubah menjadi kurang dari 50%, gitu ya. Kemudian ini praktik dari fresh reporting
fresh start reporting itu pertama dia akan mengalokasikan reorganization value ke ini identifiable asset-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak teralokasikan, kan nggak semua bisa teralokasikan. Nah, nanti yang tidak teralokasikan ini dia akan diakui sebagai apa? Sebagai intangible asset. Nah, dan disebut dengan, nah istilahnya ini, reorganization value in excess of amount allocated to identifiable asset. Nah ini ya, gitu. Nah baru liabilities itu dinilai pada current value saat confirmation date. Baru nanti yang ketiga dia akan menyiapkan final report dari perusahaan yang akan direorganisasi. Jadi ini ada 3 langkah ya melaksanakan fresh start reporting, gitu ya. Terus, nah, yang kedua dia bisa continue reporting of all company. Nah, jadi dia kan tadi kan fresh start reporting itu ada 2 syarat kan tadi di itu kan untuk melaksanakan fresh start reporting. Nah, gimana kalau misalnya 2 syarat itu tidak terpenuhi? Kalau 2 syarat itu tidak terpenuhi, maka si perusahaan itu dia akan tetap melaporkan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baru dia akan melaporkan utang yang dihapuskan sebagai extraordinary item. Gitu ya. Ini kalau misalnya fresh start reporting tidak terjadi, jadi tidak memenuhi. Baru, sekarang kita ke contoh soalnya.